Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, dinyalain dulu kameranya sebelum kita mulai. Ya, ini kayak yang tadi Akang bilang, kita bahas color dan lain-lainnya, yang gitu-gitu lah ya. Ya, dinyalain kameranya. Akang ngelis dulu materinya ya. Jadi, pertama, color dan temperatur dulu. Eh, ini lagi ini materi fisika 1B ya. Yang ini tuh, yang setengah awal ini tuh. Jadi, prinsip pengukuran temperatur, terus konversi skala, yang ketiga konsep asas black ya, color spesifik, kapasitas color, color spesifik, kapasitas color sama color laten ya. Ya, prinsip asas black. Heat transfer. Oke. Ya, ini 5 hal yang kita bakal bahas dulu tentang color dan temperatur sebelum kita masuk ke teori kinetik gas ideal. Oke. Bentar kan, tapi lihat tuh ini prinsip bukan temperatur gimana. Kayaknya cuma masalah pengukuran ke nol aja. Ya, oke. Ya, pertama kita bahas prinsip pengukuran temperatur. Apa itu temperatur? Temperatur adalah suatu ya, ya kalian mungkin udah pernah bahas ini sebelumnya. Kalau yang pernah bahas sama kan, kalau yang belum pun mungkin pernah dibahas juga sebelumnya bahwa temperatur itu lebih didefinisikan nanti pas kita belajar teori kinetik gas ideal. Untuk sementara sekarang kita bahas dengan temperatur itu adalah ya panas dan dingin suatu benda. Walaupun that's not exactly what it is ya. Temperatur itu lebih dalam daripada itu, tapi pada dasarnya temperatur itu panas dinginnya benda. Di mana temperatur diukur dengan sebuah termometer gitu ya. Nah, prinsipnya tuh apa? Prinsip pengukuran temperatur tuh di sini bahwa kita punya yang disebut dengan hukum termodinamika ke nol. Jadi kita udah sedikit bahas tentang hukum termodinamika dulu. Hukum termodinamika itu ada 4 ya. Hukum termodinamika ke nol, ke 1, ke 2, sama ke 3. Kita bahas hukum termodinamika 0 dulu.
minggu depan kita bahas 1, 2, dan 3. Ya. Habis itu udah beres ya materi semester ini. Minggu depan terakhir. Gitu. Nah, hukum ketermodifikan nol mengatakan bahwa jika benda A dalam kesetimbangan termal dengan benda B dan benda B dalam kesetimbangan termal dengan benda C, maka A dalam kesetimbangan termal dengan benda B. Ya, tentang hukum termodinamika nol itu akan kayak yang mengalami evolusi juga dalam mengajarkannya. Tapi di pemahaman akal sekarang tuh adalah bahwa ngejelasinnya mungkin akan gini ya, dalam pemahaman akal sekarang tuh bahwa pada dasarnya pengukuran tuh kan kita tuh harus jadi gini, kalau kita ngomongin kecepatan, kita memahami bahwa kecepatan itu adalah suatu hal yang relatif gitu ya. Jadi kita mengukur kecepatan itu berdasarkan relativitasan itu gitu ya, terhadap kerangka acuan apa dan lain sebagainya gitu ya. Dimana ketika patokan dan lain-lainnya berubah, kita tahu ukuran kita bakal berubah. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah hukum termodinamika dari pemahaman akal itu arahnya ke sini ya, bahwa tahu dari mana ketika kita mengukur temperatur dari suatu benda, misalkan menunjukkan temperatur 30 derajat Celcius, terus kita mengukur benda yang lain, ternyata 30 derajat Celcius juga, tahu dari mana itu tuh ukurannya sama, siapa tahu emang relatif aja gitu nilainya tuh. Kayak gitu. Siapa tahu 30-nya di A sama 30-nya di C itu beda. Nah, hukum termodinamika nol tuh ngejelasin itu gitu. Bahwa sama. Kenapa sama? Berdasarkan bahwa konsep di mana kesetimbangan termal itu pada dasarnya apa? Pada dasarnya kan gini ya, kalau misalkan kita punya ya kan ngambil gambar dari Haliday aja, ya bagus. Jadi pada dasarnya kita punya, awalnya kan termometer ini 0 ya, hitungannya tuh. Bukan hitungannya, angkanya tuh 0, measurement-nya tuh ya. Katakanlah 0. Enggak 0 sih. Ya 27 derajat Celcius lah katakan, atau berapapun lah angkanya. Gitu. Misalkan termometer itu mengukur suatu nilai tertentu, misalkan katakanlah awalnya 27, terus ternyata temperatur balok A ini tuh 30 derajat Celcius gitu kan ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi itu karena ada perbedaan temperatur, ini konsep utamanya di kalor itu, bahwa kalor mengalir karena ada perbedaan temperatur. Itu kan ya. Akan tulis katanya karena itu penting. Kalor mengalir karena adanya perbedaan temperatur. Nah, di mana karena di sini ada perbedaan temperatur, tadi akan bilang ini 27 derajat Celcius, katakanlah suhu kamar, ini ceritanya 35 derajat Celcius gitu, lebih panas gitu. Ini ada perbedaan temperatur sehingga ada aliran kalor dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah gitu kan ya. Sehingga karena dia mendapatkan kalor, temperaturnya naik sampai sampai temperaturnya sama. Kenyataannya jelas temperatur ini bakal berkurang karena ada kalor yang ngalir, tapi kan asumsi kita tuh termometer itu tidak mengambil kalor yang cukup banyak ya. Jadi kita bisa anggap balok air itu tidak berkurang temperaturnya atau berkurangnya sangat kecil lah gitu ya. Sehingga temperaturnya sama, ketika sama maka pengukuran termometer ini tidak lagi berubah gitu kan ya. Gitu. Nah, ketika kita hubungkan termometer yang sama yang udah 30 derajat Celcius ini ke B yang ternyata 30 derajat Celcius juga, ternyata ini nggak berubah nih angkanya, berarti apa? Tidak ada pertukaran temperatur. Tidak ada pertukaran kalor, sorry. Jadi ternyata kita bisa lihat bahwa setelah A setimbang dengan termometernya,
ketika termometer ini dihubungkan dengan B ternyata tetap setimbang juga, artinya kesimpulannya apa? A sama B bakal setimbang gitu. Ternyata temperaturnya sama. Jadi kita punya TA sama dengan T gitu kan ya. Terus kita punya TB sama dengan T, ya kesimpulannya TA sama dengan TB. Walaupun secara matematik aneh gitu ya. Maksud aneh dalam artian kayak obviously ini bakal terjadi, cuman secara konsep fisikanya adalah kita ingin memastikan dengan adanya hukum ini itu bahwa termometer itu bukan suatu hal yang relatif gitu, lebih tepatnya itu. Kayak gitu. Ada yang tanya ya, dijelaskan. Oke, kalau nggak ada yang tanya ini udah. Nah, walaupun akan bilang termometer itu bukan suatu hal yang relatif, tapi pengukurannya tetap digunakan sebuah skala yang relatif gitu. Patokannya itu apa? Benchmark mungkin ya lebih tepatnya, bukan masalah relatif ya, tapi pengukuran temperatur satuan yang kita buat tuh berdasarkan sebuah benchmark. Di mana kalau kita ngomongin Celsius, ya, konversi satuan temperatur, di mana kalau kita punya Celsius tuh kan kita matok bahwa Celsius tuh suhu membekunya ya, freezing ya, sama dengan 0 derajat Celcius, freezing point-nya, dan boiling point-nya 100 derajat Celcius gitu kan ya. Bahwa kita tuh menggunakan sebuah skala dengan menggunakan freezing point sama boiling point dari air gitu kan ya. Nah, benchmark-nya di sini air. Karena udah kebanyakan pakai bahasa Inggris, jadi akan tulisnya water ya. Sementara kalau Fahrenheit, aku nggak tahu Fahrenheit itu matoknya angkanya aneh banget. Kalau Fahrenheit kan kita punya konversi skalanya itu adalah bahwa freezing point-nya itu 32 sama boiling point-nya itu adalah 212. Kayak gitu. Oke. Nah, pada dasarnya, tapi kan kita bisa berargumen gini. Ntar akan lebih jelasin lagi ketika kita udah masuk ke color dan lain sebagainya. Tapi dari sini kita bisa apa namanya membuat sebuah argumen di mana si skala-skala ini pada dasarnya gini kan, perubahan temperatur itu karena adanya aliran kalor, karena adanya perubahan energi gitu ya. Sehingga kita bisa membuat sebuah argumen bahwa dari es sampai akhirnya mendidih, dari titik bekunya sampai ke titik didihnya, mau pakai skala yang manapun, jumlah energi yang dia serap kan bakal sama aja, nggak berubah ya. Sehingga kita punya, kalau kita ngebandingin energi yang diserap oleh benda, gitu kan ya, maka energi yang diserap oleh benda tersebut, delta T1 katakanlah ya, terhadap delta T, apa kan misalnya bentar, delta T Celsius, ya bakal gimana bentar, bikin argumennya gimana ya. Ya misalkan gini ya, kalau gambar gini ya. Kita punya air, pertama tuh kita naikin dari awalnya 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius gitu kan ya. Atau bisa juga tadi dari 32 derajat Celcius sampai 212 derajat Celcius. Gitu. Tapi kita juga bisa panasin airnya dari mana? Dari 0 derajat Celcius sampai sebuah temperatur T, katakanlah ya, TC, T Celsius, atau bisa juga kita ambil dari 32 derajat Fahrenheit, sorry ini bukan C.
sampai sebuah temperatur TF gitu ya. Pertama ya kita tahu bahwa ini pasti nyerapnya Q1 gitu. Ini nyerapnya pasti Q2. Sehingga kalau kita bandingin Q1 per Q2 ya sama dengan Q1 per Q2. Maksudnya gimana, Kang? Nah, ntar kita akan bakal bahas Q itu bakal berbanding lurus sama perubahan temperatur kan ya. Jadinya kita punya di sini delta T1, entah itu kita mau pakai Celsius dibandingkan dengan delta T2 pakai Celsius, ya bakal tetap sama kan ya dengan delta T1 pakai Fahrenheit per delta T2 pakai Fahrenheit gitu kan. Jadi kita punya delta T1 Celsiusnya adalah TC min 0 gitu kan ya, per T2C-nya berarti 100 min 0 sama dengan delta T1 F-nya TF min 32 per delta T2F-nya 212 min 32 gitu kan ya. Paham nggak maksudnya kan? Jadi pada dasarnya tadi diulangi lagi, perbandingan kalornya dalam kedua proses ini pasti sama. Mau kita pakai Celsius ataupun pakai Fahrenheit. Nggak mungkin berbeda karena ngomongin energi yang sama. Jadinya ya pasti kita punya hubungan kayak gini konversinya tuh. Atau secara umum kita punya rumusnya itu jadinya kan T1 akan nulisnya gimana bentar. TX, oke, akan lihat pakainya TX. TX dikurangi TXF per TXB dikurangi TXF sama dengan TY min TYF per TYB min TYF gitu ya. Ya ini konversi temperatur yang lebih umum, di mana diulangi lagi F2 disebut F2 dari kata freezing ya. Sementara B itu dari boiling. Oke, jadi diulangi lagi bahwa poin utamanya di sini itu yang akan mau jelasin. Rumus ini tuh muncul karena kita ngomongin perbandingan energi kalor yang atau yang dibutuhkan. Ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Oke. Kalau nggak ada yang tanya ini udah. Oke, kalau udah kita ngomongin jenis-jenis kalor. Tadi kita udah ngomongin kalor, sekarang kita kita tahu salah ini bukan terhadap T ya, salah. Perubahan temperatur. Akang baru ngajarin ini stylenya pakai gini soalnya. Ini masih agak belum lancar. Ya jadi dari situ kita tahu ya intinya argumennya adalah bahwa kalor itu berbanding lurus dengan perubahan temperatur, which is obvious ya. Makin besar perubahan temperaturnya maka kalor yang mengalirnya juga bakal makin besar. Nah sekarang tinggal masalahnya adalah kalau kita tahu kalor itu berbanding lurus sama perubahan temperatur, maka rumus kalor itu jadi kayak gimana kan ya? Nah sekarang kita ngomongin kalor. Pertama, karena kita tahu bahwa kalor diulangi lagi berbanding lurus sama perubahan temperatur, obviously, maka kita bisa menuliskan Q sama dengan C delta T. Di mana C itu konstanta pembandingnya, kan yang berbanding lurus itu bisa berbanding lurus 1 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan sebagainya. Nah, C di sini adalah ukuran perbandingan tersebut, yang disebut dengan kapasitas kalor. Kayak gitu. Sering ya di fisika kayak gitu bahwa kita punya gaya berbanding lurus sama percepatan, berarti belum tentu sama dengan percepatan aja, bisa juga ada konstanta pengalinya di sini. Konstanta pengalinya di sini adalah M gitu ya. Dan sifatnya sama bahwa kalau di sini kita punya massa itu sebuah konstanta, di sini juga kan kapasitas kalor sebuah konstanta gitu kan ya. Tergantung bendanya. Di mana efeknya yang kita bisa interpretasikan dari rumus ini adalah bahwa semakin besar kapasitas kalornya, maka dibutuhkan energi yang semakin besar untuk memberikan perubahan temperatur yang sama. Jadi kalau misalkan kita mau manasin suatu zat sebesar 20 derajat Celcius, kalau kapasitas kalornya 2 kali lipat, ya kalor yang dibutuhkannya bakal 2 kali lipat. Gitu kan ya kira-kira kita ngebacain itu. Ya, jadi kapasitas kalor itu
ngomongin ya seberapa susah mungkin ya, seberapa susah suatu zat untuk dipanaskan. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya kita ngomongin air nih ya, air satu liter sama air 2 liter, itu kan bakal beda kalau yang dibutuhkan tuh, ya nggak? Dimana semakin banyak airnya, ya bakal semakin besar energi yang dibutuhkannya. Jadi kita bisa mendapatkan dari situ bahwa kapasitas kalor itu berbanding lurus sama volume, ya nggak? Tapi kalau kita ngomongin volume agak susah di benda tuh karena volume benda tuh berubah-ubah, ya nggak? Kan bisa memuai. Nanti kita bahas tentang pemuaian. Sehingga kita hubungkannya kapasitas kalor itu sama massa karena jelas volume makin besar, massa makin besar. Jadi kita punya kapasitas kalor berbanding lurus sama massa. Nah, ada konstantanya juga di sini tuh. Konstantanya di sini ini C besar, ini C kecil ya. Kalau C besar itu kapasitas kalor, C kecil itu yang kita sebut dengan kalor jenis. Gunanya apa tadi pakai kalor jenis? Karena tadi akan bilang bahwa kalau kita ngomongin air 1 liter sama air 2 liter itu kapasitas kalornya berbeda. Kalau kita mau sesuatu konstanta yang hanya berhubungan dengan jenis airnya saja, jenis zatnya aja, nah itu kita definisikan kalor jenis. Jadinya maksudnya selama itu air ya kalor jenisnya bakal sekian. Kalau kita ngomonginnya ganti jadi minyak atau jadi zat yang lain, ya kalor jenisnya berubah. Jadi kalor jenis itu tergantung dengan bahan jadinya ya. Sementara kapasitas kalor itu nggak tergantung sama bahan. Ya sama hubungannya gimana kita punya ada massa, massa itu tergantung massa jenis sama volume. Massa jenis tidak tergantung dengan hanya tergantung dengan bahan massa jenis itu. Sementara massa ya ada hubungan sama ukuran juga. Kayak gitu. Makanya orang jelas lebih enak ngelihatnya kalau kita ngomongnya bahannya, karena hal yang lainnya bisa diukur kayak gitu. Jadi makanya biasanya kan kita kalau di SMA makanya bukan Q sama dengan CKI delta T makanya ya. Tapi kita biasanya pakainya Q sama dengan MC delta T. Gitu. Karena C-nya itu di sini yang kita bahas adalah kalor jenis. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir, ada intinya dulu nggak itu sampai situ jelasnya? Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kalau kita ngomongin kalor, kita tuh ngebayangnya cuma perubahan temperatur. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, zat pun bisa menggunakan kalor tidak hanya untuk perubahan temperatur, kayak air yang bisa menguap ya. Di mana pada kasus tersebut, kita bisa melihat bahwa kalor itu digunakan untuk transformasi fase. Nah, untuk transformasi fase ini, kalornya bakal, ya jelas untuk berbanding lurus dengan massa lagi kan ya. Massanya semakin besar, maka jumlah kalor yang dilepaskannya akan semakin besar. Jadinya kita punya Q itu sama dengan berbanding lurus dengan M. Tapi ada konstantanya di sini adalah L gitu kan ya, di mana L itu yang disebut dengan kalor laten. Ya, kalor laten itu sama kayak kalor jenis. Kalau kalor jenis itu berhubungan sama berapa besar energi untuk mengubah suhu dari suatu bahan, dari suatu zat, tanpa tergantung masanya. Kalor laten juga sama, berapa besar energi yang dibutuhkan untuk mengubah fase dari suatu benda tanpa tergantung masanya. Kayak gitu. Ada yang tanya nggak ini jelas nggak? Ya simple stuff lah ya. Nggak ada yang gimana-gimana banget dibandingkan SMA. Mau akan berusaha sekali sedalam apapun, nggak ada yang terlalu bisa digali dalam sih di sini. Nah, eh, ya contoh sederhananya adalah dalam ya kita sekarang ngomongin asas Black kali ya di sini sekalian langsung asas Black.
Nah, karena kita tahu energi itu kekal, maka aplikasinya itu kan salah satunya itu ya ngomongin pertukaran kalor dan lain sebagainya kan ya. Di mana di asas black ini tuh akan pakai yang lebih real kali ya. Biasanya ini dipakainya di kimia. Mungkin kalian udah kali ya praktikum kimia, termokimia gini. Paham nggak tahu. Tapi yang jelas, let's say kita punya sebuah kalorimeter, gitu kan ya. Di kalorimeter ini tuh ada sebuah es dengan temperatur katakanlah berapa, -5 derajat Celcius. Angkanya nggak salah aja lah ya, dan SMA, kuliah kan ya. Jadi angka yang agak ngeselin tinggal pakai kalkulator. Massa esnya katakanlah 20 gram, terus kita tuangin air panas dengan suhu 100 derajat Celcius gitu ya. Dengan volume, kan kalau air biasanya volume ya. Dengan volumenya sama dengan berapa ya? 100 gitu, 100 gram deh boleh, 100 mililiter sorry. Gitu. Di mana di sini itu adalah sebuah kalorimeter, di mana kalorimeternya punya kapasitas kalor sama dengan 10 kalori per gram gitu ya. Enggak, sorry, 10 kalori per derajat Celcius satuannya gitu. Jadi ini tuh kapasitas kalor dari kalorimeternya. Pertanyaannya ya suhu akhirnya berapa gitu kan ya? Ya soal standar lah kayak gini. Mau di kimia ataupun mau di fisika, soalnya standar aja. Cuman ya kalau di SMA biasanya kalorimeternya diabaikan, kapasitas kalor bahannya diabaikan, bukan bahan, kapasitas kalor wadahnya diabaikan. Di sini kapasitas kalor wadahnya ya tidak diabaikan ya, kita ngomongin hal yang lebih real gitu ya. Karena si wadah ini tuh bisa menyerap atau melepas kalor juga. Jelas ini masih belum asumsi yang sempurna, maksudnya itu masih tetap ada asumsinya. Asumsinya jelas tidak ada pertukaran kalor dengan udara. Karena dalam proses ini kan tetap aja sebenarnya ada kalor yang escape ke udara kan ya sebenarnya tuh. Kayak gitu. Makanya kalorimeter itu biasanya setelah dikasih air panas dia ditutup biar mengurangi kontak dengan udara. Jadinya full di sini aja gitu prosesnya ya. Untuk mengurangi ya minimalisir pertukaran kalor dengan udara. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Pertama, kita asumsikan bahwa sebenarnya bukan diasumsiin kan ya. Sebenarnya tuh ada bagian soal tuh anggaplah ya, anggap es dan kalorimeter dalam kesetimbangan termal. Ya artinya temperaturnya sama lah ya di awal tuh. Pada awalnya. Anggapnya ya berarti sebenarnya bisa jadi kan, bisa jadi esnya tuh awalnya tuh -10 kalorimeternya suhu kamar gitu atau suhu berapa lah. Terus lama-lama es sama kalorimeter tuh bertukar kalor sampai akhirnya ternyata di -5 tuh sama gitu ya. Setelah sama suhunya baru kita kasih air panas. Jadi dengan kondisi itu kita punya suhu awal kalorimeter ya berarti -5 juga kan ya sama kayak es. Nah, pada prinsipnya asas Black itu kan hukum ke energi ya. Jadi kita bisa ambil di sini tuh bahwa karena ini akan pakai penulisan yang lebih saintifik kan ya. Ya kan kalian ingat ya soal, kalau masih ingat, soal UTBK kalian tuh ada soal ini kan ya, akan ngomongin kalau masuk keluar yang ribet-ribet gitu ya. Akan ngomonginnya ini kopi sama susu, nah, aku masih ingat ya, soalnya kopi, susu, mana yang menyerap, mana yang melepas, ini tuh ada di mana, kalornya di kanan apa di kiri, kan itu pusing ya pakai cara itu ya. Setelah akan ngajar itu ternyata ya cara sigma key in sama dengan sigma key out tuh ribet. Oke, sigma key in sama dengan sigma key out tuh ribet. Makanya sekarang akan ngajarinnya pakai gini aja, berarti sigma key system sama dengan 0 aja. Lebih enak lah.
Kayak gitu. Jadi kenapa sigma Q sistem sama dengan 0? Karena nggak ada kalor yang masuk atau yang keluar. Gitu. Karena nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar, ya berarti jumlah kalornya bakal sama dengan 0. Kalau misalkan ada yang masuk sama ada yang keluar, ya berarti ini nggak 0 dong. Gitu aja intinya. Mungkin jangan sigma kali ya, sorry, delta. Gitu. Oke. Tapi kalau delta, bentar-bentar, kan ngebenerin lagi. Delta tuh Q in sama dengan Q out. Iya benar sigma sih. Sigma, Q sistem sama dengan 0. Iya benar. Kalau nggak, kalau misalkan, atau misalkan nulisnya gini kali ya. Sama dengan Q dari luar, eksternal. Nah, gini aja kali misalnya. Rumusnya gini, rumus umumnya. Bahwa jumlah kalor yang di sistem itu bakal sama dengan jumlah kalor dari luarnya berapa. Dan dari kasus kita, nggak ada kalor yang masuk dari luar, jadi sama dengan 0. Kalau ada ya tinggal positif, kalau masuk, kalau keluar negatif. Gampang kan jadinya ngerjain soal kopi susunya. Gitu. Nah, sigma Q sistemnya, kita tinggal hitungnya, tinggal ditambah semua, ini sigma ya, tinggal ditambah semua. Berarti pertama kita punya kalor dari kalorimeter, ditambah kalor dari es, ditambah kalor dari uh, air panas, hot water lah. Gitu. Atau water aja, kayak air aja nggak boleh. Sama dengan 0. Q dari kalorimeternya sama dengan ya C kalorimeter dikali delta T kalorimeter ditambah kalor S-nya, ya seperti yang kita biasa lakukan. S-nya tuh, ya kalau misalkan kalian biasanya pakai yang gini-gini, salah, salah. Gitu ya. Jadi ini kita punya dari minus 5, gitu kan ya. Ini 0, ini 100, gitu. Nah, berarti kan kita punya dari minus 5 tuh ke 0, naik dulu suhunya, berarti kita punya masa S dikali kalor jenis S dikali delta TS, ditambah S-nya terus mencair, berarti masa S dikali kalor lebur S, terus S-nya naik lagi suhunya, gitu kan ya, sampai suhunya T. Jadi kita punya ini masa S dikali C air berarti sekarang ya, karena S-nya udah jadi air, dikali delta T, ini S1 kali ya, ini S2. Gitu. Ditambah Q airnya, masa air dikali C air dikali delta T air. Sama dengan 0. Sampai sini ada yang tanya nggak? Jelas. Nah, sekarang cek kopinya kita masukin 10. Nah, enaknya pakai rumusnya kayak gini. Pertama tadi kan ya kalau misalnya ada kalor yang masuk sama ada kalor yang keluar tuh gampang, tinggal masukin ke eksternalnya aja gimana. Gitu kan ya. Yang kedua adalah kalau misalkan kita pakai rumusnya ini delta T-nya juga konsisten dengan delta yang biasa kita pakai. Kalau delta itu kan defaultnya akhir kurangi awal. Di sini juga jadinya akhir kurangi awal. Semuanya nggak usah mikirin mana yang lebih gede, mana yang lebih kecil. Pokoknya akhir kurangi awal aja. Jadinya delta T kalorimeter tuh T dikurangi minus 5 gitu kan ya jadinya. Ditambah masa S-nya adalah minus 20 gram. Kalori jenis S akan hafal ya, jadinya kalori jenis S itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius. C air 1. Ini hafal kalian biasanya. Kalau kalori lebur S 80 ya. Ini biasanya nggak pada hafal. Tapi nggak usah ngapain lah ya, santai. CS 0,5, delta TS-nya jadinya kita punya S-nya dari minus 5 kan 0 ya, akhir kurangi awal. Berarti 0 dikurangi minus 5. Tuh, ini kurangnya dihilangin aja. Terus ditambah masa S-nya 20, kalau rebur S-nya 80,
ditambah massa S-nya 20, kalau jenis airnya 1, delta TS-nya T dikurangi 0, ditambah massa airnya 100, kalau jenis air 1 dikali delta T-nya, T dikurangi 100. Ya kalian bisa lihat di sini akan nulisnya nggak 100 minus T, tapi T minus 100 karena selalu akhir kurangi awal jadinya kalau pakai rumus yang kayak gini. Ya kan nggak pernah pakai rumus ini karena biasanya di sekolah tuh sigma q in sama dengan sigma q out, makanya biar nggak tabrakan yang main sama sekolah, tapi ternyata ribet juga pas UTBK yang kemarin. Nah, di sini kita punya jadinya 10T, ini tinggal ngitung biasa aja lah ya. 10T tambah 50, atau 10-nya coret dulu kali ya, dibagi 10 dulu semuanya. 10, 10, 10, 10, 10. T ditambah 5, ditambah 2 kali setengah 1, 0 min 5, ya 5. Ditambah 2 kali 80, 160. Ditambah 2T. Ditambah 10T minus 1000 ya. Gede banget 1000. Nggak apa. Sama dengan 0. T tambah 2T, 3T tambah 10T, 13T sama dengan 1000 dikurangi 5 tambah 5, 10, 10 tambah 160, 170. Ya 830, berarti T-nya sama dengan 830 per 13. 63,8 derajat Celcius. Kayak kalkulator ya. Kayak gitu. Ya, normal stuff lah ya, nggak ada yang aneh-aneh. Ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Ya ternyata Akang tadi agak berasa berdosa sih nulis ini tuh M kali L. Ternyata setelah lihat buku juga sama, nulisnya L kali M harusnya. Karena kan konstanta di depan. Oke. Ada yang tanya? Nggak ada? Jelas ini. Ya itu asas black lah ya, diulangi lagi, very normal stuff. Jadi kalau udah pernah bisa tinggal ngulang lagi aja. Paling ya emang susahnya itu kalau analisis ya. Tapi kalau 1B kan biasanya tuh nggak pernah nemu analisis banget sih ya. Yang problemnya tuh kalau yang susah tuh kalau misalkan nentuin kan ya, apakah ini mencair nggak nih esnya? Atau apakah airnya jadi es? Bisa aja kan ya. Nentuin yang gitu-gitu tuh yang susah tuh. Kalau esnya mencair sebagian, nah gitu-gitu. Ini akan ngejelasin konsep dasarnya aja. Oke, kalau yang kita lanjut. Terakhir kita ngomongin heat transfer mechanism ya. Bentar ya, bener kan? Prinsip pengukuran, konversi skala, kalau spesifik, skala, kalau laten, asas black, kita langsung ke yang terakhir. Pemuaian, ya sebenarnya efek-efek kalor itu ada dua ya. Ada heat transfer mechanism, sama ada pemuaian. Tapi pemuaian nggak dimasukin ke sini, jadi akan mungkin cuma ngejelasin aja lagi, karena akan juga, kalian pasti tahu lah ya, bahwa benda kalau dipanaskan memuai. Normalnya. Walaupun kalau kita ngomongin air tuh ya disebutnya anomali air ya. Air tuh kalau dipanasin dia nggak muai, justru shrinking dia tuh. Mas jenisnya bertambah justru. Makanya kan es mengapung di air ya. Tapi secara umum tuh benda kalau dipanaskan bakal memuai. Dan semuanya ada rumusnya walaupun itu cuma aproksimasi. Ya intinya itu aja sih. Nah, di sini kita ngomongin sekarang kalau color bisa mengalir, pertanyaannya adalah misalkan lebih ke gini mungkin ya. Oke, kita tahu di sini bahwa suhu akhirnya adalah 63,8 derajat Celcius. Suhu airnya segini. Sekarang gimana kalau pertanyaannya akan ganti?
bukan diganti, ditambah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke suhu ini gitu. Bedakan ya. Kalau ini tuh disebutnya sebagai apa ya? Uh, equilibrium equation lah bisa dibilang ya, bahwa kita punya kondisi awalnya, kondisi awal setimbangnya gimana, kondisi akhirnya pas timbangnya gimana. Tapi equilibrium equation yang kayak gini ini nggak ngasih tahu proses di tengah-tengahnya, misalkan, atau pokoknya gini ganti. Ini misalkan butuh waktu 1 menit, di detik ke-30 suhunya berapa misalkan, kayak gitu. Paham ya masalahnya? Maka kita butuh mempunyai apa namanya, suatu persamaan atau suatu model bagaimana energi yang mengalir itu per detiknya gitu. Nah, disitulah kita ngomongin heat transfer mechanism. Yang pertama kita punya ada konduksi. Nah, konduksi itu yang ngomongin perpindahan kalor pada zat padat. Di mana kita punya, kalau kita ngomongin kalor yang mengalir dari ujung ke ujung gini ya. Ini ujungnya TA, ini ujungnya TB gitu kan. Maka energi yang mengalir dari ujung ke ujung ini, yaitu daya yang dihitungnya. Dayanya itu adalah Ka delta T per L. Gitu. Nah, ini adalah rumus daya untuk konduksi. Nah, sekarang di mana daya itu kan dP per dt ya, daya itu. Atau dalam kasus ini itu dP per dt, dE per dt, atau dalam kasus kita energinya itu ada energi kalor kan ya, dQ per dt jadinya. Sama dengan Ka delta T per L. Anggaplah kita punya energinya tuh ngalir dari TA ke TB misalkan. Misalkan ya. Di mana kita anggap TA tuh konstan, katakanlah. Jadi TA tuh dipanasin misalkan. TA tuh dipanasin, terus kita punya dan lain sebagainya. Ini delta T-nya, jadi ini TB minus TA. TB-nya kita ambil berubah lah ya, dikurangi TA per L. Nah, kalor ini kan berhubungan sama MC delta T. Akan nggak pernah kayaknya nyobain ini. Akan ini lagi iseng ya, akan juga nggak tahu jadi gimana. Ini MC, katakanlah C delta T aja biar gampang ya. Katakanlah kapasitas kalornya C, ini dikali temperaturnya, ini tuh hubungannya ya delta T-nya sekian. Repot sih ini ya. Ribet ternyata, nggak ngerti akan pakai ini gimana caranya biar bisa ngitung temperatur ini per detik kalau misalkan kalornya ngitung dengan cara lain. Jadi paling di sini ya yang sederhana mungkin yang kita bisa hitung itu adalah bahwa ya kalau energi persatuan waktunya segini 5 watt per detik, ya berarti kalau butuhnya 100 joule ya butuh 20 detik gitu doang, dengan asumsi konstan. Cuman problemnya di sini adalah ya, problemnya di sini tuh kalau kita ngomongin pertukaran kalor antara es sama air, temperatur kedua bendanya tuh berubah-ubah. Airnya turun, esnya naik, paham nggak? Sementara rumus ini itu kan berlakunya kalau misalkan antara TA sama TB itu selalu sama. Kalau nilai TA sama TB berubah-ubah di sini, karena apinya ini ngitungnya kompleks. Aku nggak tahu, tadi berusaha mau ngitung ke arah situ, tapi nggak bisa kayaknya. Kayak gitu. Butuh pakai persamaan yang lebih advance. Nggak advance juga sih, maksudnya pakai matematik yang lebih di tingkat 2 lah, bisa dibilang. Kayak gitu. Paham nggak maksud akan problemnya? Bahwa walaupun kita bisa ngitung di sini, tapi ini sangat sederhana karena cuma bisa ngitung kalau kita mau nanya waktu ya, temperatur TB pada detik sekian berapa, rumus ini nggak bisa sama sekali. Ya bisa sih, cuman akan nggak tahu caranya gimana, atau susah lah ya. Ada yang mau tanya dulu?
Bisa deh, sorry. Kalau TB-nya bisa selama kalau kita tahu dayanya, sorry. Kalau kita tahu dayanya konstan, kita bisa ngitung TB-nya gitu. Terhadap waktu gimana kita bisa tahu. Tinggal kali silang gitu-gitu. Nah, kalau konveksi, sekarang kita punya konveksi itu kan biasanya kita ngomongnya fluida ya. Nah, kalau konveksi rumusnya ribet. Jadi rumusnya itu adanya secara empirik yang ada tuh konveksi itu kalau buat fisika dasar itu. Atau buat aplikasi itu. Karena ya pada akhirnya harus ngomongin rumus temperatur disebutnya hukum Laplace atau apa gitu, aku lupa namanya. Persamaannya. Yang pakainya persamaan diferensial parsial namanya tuh. Nah, kalau di sini kita akan ngomongin jelasin ini aja ya, fenomenanya aja. Ya, seperti biasa, air panas, bawahnya dipanasin. Yang di bawah ini karena panas memuai itu mas jenisnya berkurang. Mas jenisnya berkurang seperti yang kita bahas di fluida statis, mas jenis yang rendah tuh bakal naik. Dengan mas jenis yang rendah ini bakal mas jenis yang panas ini naik, otomatis yang di atas, yang mas jenisnya lebih tinggi bakal turun. Gitu kan ya prosesnya. Dan yang udah turun ini kemudian dipanaskan, bakal naik lagi dan seterusnya. H itu hot, C itu cold ya. Jadi rho hot besar daripada, lebih kecil ya, daripada rho yang dingin. Makanya yang panas naik, yang dingin turun. Dan terus menerus kayak gitu. Itu konveksi. Sama yang ketiga kita punya radiasi. Di mana daya radiasi itu sama dengan ya sigma E A T pangkat 4. Di mana bahwa kita bisa lihat di sini daya radiasi yang dihasilkan oleh suatu benda bakal tergantung temperaturnya pangkat 4 ya. Di mana sigma itu adalah konstanta Stefan Boltzmann. Nilainya tuh wait 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Satuannya berarti apa ini? Watt per meter persegi Kelvin pangkat 4 ya. Terus kita punya yaitu emisivitas, kan ya kadar kehitaman benda. Biasanya kita bahas ini juga di fisika modern. Yang nilainya dari 0 sampai 1. Terus ya A, luas permukaan benda. Ini kenapa dikurungin satuan? Dan T-nya temperatur. SI ya, kalau ngitung kayak gini SI ya, temperatur. Jadi temperaturnya sudah dalam Kelvin, hati-hati di situ. Suka banyak yang salah. Masukinnya Celsius. Nah itu transfer mechanism, nggak ada yang aneh-aneh juga diulangi lagi. Paling soalnya standar lah soal yang ini mah. Kita punya dua buah benda, yang satu konduktivitasnya K1, yang satu konduktivitasnya K2. Ini temperaturnya TC, diketahui TA sama TC, TB-nya berapa. Gitu-gitu lah ya. Soal standar. Di Haliday juga ada tentang itu soalnya. Tapi nggak bahas ya. Bisa coba dipelajari sendiri aja. Gampang kok. Ada yang tanya ini, jelas kan? Oke, kalau nggak ada yang tanyain, ya itu kalau ada temperatur kalian bisa lihat ini persis dengan apa yang kalian pelajari di SMA, kalian bisa lihat lagi catatan di SMA-nya kayak gimana, nggak ada yang berubah sama sekali ya. Kayak gitu. Paling akan ngubah di sini aja, bukan berarti yang di SMA salah, cuman akan pakai ini karena beradaptasi aja, pakai ini ternyata lebih mudah buat lebih nge-cover semua kondisi ya. Gitu. Oke, ada yang tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu teori kinetik gas ideal ya.
Judulnya apa sih di SAP itu? Kayak teori kinetik gas. Akan ngelis lagi ya materinya, sekalian break dulu dari sini ke sini biar nggak terlalu patah. Jadi tadi udah kita bahas kalau ada temperatur, sekarang kita masuk ke hal yang baru. Lanjut ya materinya, agak misah dari yang tadi. Teori kinetik gas ideal kan bakal bagi, pertama kita bakal bahas dulu asumsi gas ideal. Yang kedua ya teori kinetik gas ideal. Terus energi dalam, sama prinsip ekuipartisi energi. Habis ini udah, ini setengah materi sekarang ya. Diulangi lagi, minggu depan kita bakal bahas hukum termodinamika 1 sampai 3. Ya, kita bahas asumsi gas ideal dulu. Ya, seperti biasa, bahwa kalau kita ngomongin materi yang kalian pelajari selama kuliah, mostly materi yang kalian pelajari selama kuliah itu adalah materi atau konsep yang sederhana. Sangat sederhana. Kenapa? Karena real world problem tuh banyak faktornya dan lain sebagainya, sehingga kita mulai dari model sederhana dulu sebagai model baseline lah, sebagai sebuah aproksimasi sebelum kita mengembangkan ke yang lebih real. Makanya mostly materi kuliah tuh nggak kepake pas kerja, mostly ya. Karena ya tadi, ketika kalian bekerja, real-real asumsi-asumsi yang biasa kalian abaikan atau yang kalian pakai pas kuliah nggak bisa dipakai pas kerja, karena ya pengaruh dan lain sebagainya lah ya. Kayak gitu. Maksudnya kayak gerak parabola kita asumsiin tidak ada gesekan udara, pas kalian kerja jadi penembak meriam, walaupun sekarang udah nggak ada, kalian nggak tahu. Ceritanya gitu lah, misalkan. Ada gesekan udara yang harus kalian perhitungkan gitu. Nanti kan maksud akan. Jadi kalian harus benar-benar mengerti batasan-batasan hitungan yang kalian hitung tuh apa gitu. Batasnya tuh apa. Kapan-kapan gagalnya gitu ya. Kapan nggak berlakunya. Nah, jadi kita bahas dulu, karena kita bahas teori kinetik gas ideal, maka kita harus ngerti dulu gas ideal itu apa gitu. Yang nggak ideal itu kayak gimana. Kapan ini berlaku, kapan enggaknya gitu. Sampai sejauh apa hasil di sini itu berguna gitu, bisa dibilang kayak gitu ya. Oke, untuk menyederhanakan real world problem, pertama kita asumsikan bahwa biar gampang, jumlah partikelnya kita ambil banyak. Sangat banyak tuh berapa? Sangat banyak tuh ya, patokannya adalah bilangan Avogadro. 10⁻23 partikel. Jelas kalian bisa lihat di sini, 10⁻23 itu bukan angka yang kecil. 10⁻23 itu nolnya 23, jadi banyak banget partikelnya. Atau bukan 100, 200, bukan sejuta, semiliar, tapi 10⁻23. Jadi partikelnya itu sangat padat gitu ya, mengisi ruangnya tuh. Di mana partikel-partikel ini tuh identik dan tersebar merata. Perhatikan bahwa kita ngomongin identik, berarti kita bisa pakai model ini untuk udara nggak? Nggak bisa. Karena udara partikelnya ada banyak, ada CO2, ada karbon dioksida, ada oksigen, ada nitrogen, hidrogen, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini hanya kita pakai untuk gas yang identik, jadi hanya oksigen saja di suatu wadah gitu ya, dengan jumlah yang sangat banyak dan tersebar merata, nggak ngumpul di satu bagian wadah tersebut aja. Terus kita punya ukuran partikel jauh lebih kecil dibandingkan dengan jarak antar partikel.
Kayak gitu. Asumsinya ini buat apa? Asumsinya tuh gini, kenapa kita pengen ukurannya tuh sangat kecil dibandingkan dengan jaraknya ya, maksudnya tuh. Karena ukuran partikel kan nggak bisa kita ubah. Tapi jarak antara partikel kita bisa kontrol. Dengan cara apa? Dengan kita ngasih partikel ini yang banyak ini di volume yang cukup besar. Ketika volumenya cukup besar, berarti kan jarak antar partikelnya bisa cukup jauh ya. Biar apa jarak partikelnya cukup jauh ini? Biar interaksinya nggak banyak. Karena kalau kita ngomongin partikel, hidrogen, misalkan H2O gitu ya, kita ngomongin apa namanya tuh uap air gitu sebagai sebuah gas. Ketika kita ngomongin air itu kan ada ikatan hidrogennya. Jadinya ketika antara satu molekul air sama molekul air yang lain tuh bakal saling tarik menarik jadinya. Makanya bakal ribet kalau harus ngurusin juga tarik menarik antara kedua partikel itu. Jadinya kita anggap jauh-jauhan deh. Gitu. Ketika jauh-jauhan, ketika jari-jari partikelnya ya, ketika jari-jari partikel jari bicara pada D, maka apa yang terjadi? Nggak ada interaksi jadinya. Atau bukan tidak ada interaksi lah ya, negligible lah ya, dapat diabaikan gitu. Secara berarti ya nggak ada gaya tarik menariknya gitu ya. Dan kalau kita ngomongin secara energi, karena kan kita berhubungnya bakal menganalisisnya lewat energi. Kalau kita ngomongnya energi, maka energi potensialnya nggak ada jadinya. Karena energi potensial itu kan berbanding terbalik sama jarak. Karena berbanding terbalik sama jarak, ya berarti ketika jaraknya jauh, energi potensialnya kecil. Ya saking jauhnya ini terhadap ukuran partikelnya, energi potensialnya menuju nol ya. Gitu. Kalau ada yang mau ditanyain bisa motong aja langsung ya ini di tiap poin-poinnya. Asumsi-asumsinya kalian harus paham soalnya. Nah, tapi walaupun tidak ada interaksi antar partikel, tetap ada syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Bahwa kita ngomongin kecuali tumbukan, maksudnya tetap bisa ada interaksi sebenarnya tuh. Cuma interaksinya bukan dalam bentuk daya tarik menarik kelistrikan gitu. Tapi interaksinya itu tumbukan gitu. Bahwa ya kita nggak bisa ngebuat sebuah sistem di mana partikelnya tidak bertumbukan, nggak bisa. Oke, jadi kita cuma bisa bilang bahwa jarak kita bisa mengukur jarak, nggak bisa kita bisa kontrol jaraknya tadi dengan volumenya ya. Volumenya cukup besar tadi kan intinya tuh di sini volume besar. Ketika volumenya besar jaraknya jauh energi potensialnya nol. Tapi pasti ada tumbukan, pasti bertumbukan antara satu partikel dengan partikel yang lainnya. Tapi tetap bisa kita kontrol tumbukannya supaya jadi sederhana. Di mana tumbukan ini harus tumbukan lenting sempurna. Di mana kalau tumbukan lenting sempurna itu syaratnya apa? Bahwa jumlah energi kinetik awal sama dengan jumlah energi kinetik akhir, atau energi kinetiknya konstan kan ya. Dengan begini kita menyederhanakan lagi, diulangi lagi model kita ini. Ya kalian bisa lihat di sini, layer asumsinya tuh banyak buat kita ngerjain gas ideal tuh. Dan kalau misalnya kalian bekerja nanti bekerjanya dengan suatu hal yang berhubungan dengan gas, kalian bakal ngeliat gimana tiap asumsi itu bakal direlaksasi gitu ya. Nah, tapi tumbukannya pun nggak cuma antar partikel sih. Tumbukannya juga bisa kecuali tumbukan antar partikel dan tumbukan dengan dinding wadah ya. Gitu. Oleh karena semua hal ini, atau mungkin akan ngejelasin lagi. Terus kan gimana caranya kita maksa supaya tumbukannya yang sempurna? Nanti akan jelasin lagi gimana caranya, tapi salah satu cara yang kita bisa buat adalah dengan membuat partikelnya jadi kencang. Seenggaknya kita tahu, biar partikelnya jadi cepat gimana caranya kita belum tahu, tapi kita bisa bilang bahwa supaya tumbukan yang sempurna, maka partikelnya harus kencang banget gerakannya,
Sehingga kan sebentar tumbukannya. Kalau tumbukannya sebentar kan berarti pertukaran energi dan lain sebagainya jadinya minim lah gitu. Nah, jadi kita bisa bilang di sini itu ini partikelnya cepat ya. P-nya tinggi. Supaya tumbukan ini sempurna. Nah, dengan asumsi-asumsi ini kita punya jadinya partikel itu bergerak lurus acak. Mungkin nggak usah akan tulis, nggak apa-apa ditulis aja bergerak lurus acak. Maksudnya gimana ya, sebenarnya gerakannya lurus, tapi kan ntar numbuk partikel lain belok, numbuk wadah belok, belok lagi. Jadi beloknya itu karena tumbukan, tapi pada dasarnya gerakannya lurus. Sama yang terakhir memenuhi hukum Newton. Jadi kita ngomong ini teori klasik bisa dibilang ya, kenapa disebutnya partikel memenuhi hukum Newton. Karena kalau misalnya kita ngomongin gas dan lain sebagainya yang tidak memenuhi hukum Newton, berarti kita harus ngomongin mekanika statistik. Itu formulasinya bakal berbeda lah untuk menghitung. Ada yang tanya dulu nggak ini sampai sini? Jelas. Oke, kalau yang tanya ini udah. Nah, jadi oke. Sekarang ini bisa jadi agak cukup serius ya, habis ini tuh. Karena akan bakal nurunin teori kinetik gas ideal itu dari mana. Ini ya, udah lama banget akan nurunin ini. Jadi ambil kesempatan buat nurunin inilah. Bisa sambil ingat-ingat. Bahwa gini ya, diulangi lagi, setengah semester ini adalah kalian mempelajari bagaimana konsep setengah semester sebelumnya yang kalian pelajari itu tuh diaplikasikan. Bukan ke balok yang di bidang datar, balok di bidang miring gitu kan, di katrol kan nggak penting ya gitu. Kita ngomongin hal yang lebih penting lah gitu ya. Gimana hukum Newton tuh apa ya, bisa ngejelasin hal jauh lebih banyak daripada hal tersebut gitu ya. Dimana kemarin kita aplikasiin hukum Newton ke fluida gitu ya, ke getaran, ke gelombang, walaupun gelombang kan sebelum ngajar sih, cuman kira-kira kayak gitu ya, bahwa dari konsep hukum Newton dan konsep energi itu dan kinematika kita bisa ngejelasin banyak hal kayak gitu, bukan cuma sekedar ngomongin balok bergerak aja gitu. Makanya kalau ditanya fisika klasik itu rumus utamanya apa, hukum Newton bisa dibilang, dan energi. Nah, di sini akan bakal jelasin bagaimana dua hal yang sepertinya tidak berhubungan, yaitu mekanika dengan kalor, kelihatannya nggak berhubungan gitu ya, panas dingin benda sama gerakan benda gitu. Kelihatannya nggak berhubungan, akan bakal ngeliatin ini sebenarnya berhubungan. Masuknya di teori kinetik gas itu ya. Oke. Pertama, kita anggap kita misalkan punya sebuah balok, kubus lah ya, kita punya sebuah kubus, di mana di kubus ini itu terdapat banyak udara. Terdapat banyak gas, sorry ya. Ada gas idealnya di dalam balok ini tuh. Gas idealnya, gasnya ada, partikel gasnya ada banyak, karena kan harus gas ideal itu jumlahnya harus banyak. Kita mau tahu, yang kita mau hitung ya, yang kita mau hitung itu adalah tekanan di salah satu sisinya, mungkin ya kayak gitu. Berapa besar sih tekanan di salah satu dindingnya ini? Nah, tekanan itu kan sama dengan gaya persatuan luas. Oke. Kalau gayanya muncul dari mana, Kang? Gayanya ini muncul dari tumbukan dari partikel kan? Bahwa kita punya ada partikel di sini, katakanlah partikelnya itu bergeraknya ke kanan sini, ini kecepatannya gitu ya. Partikel ini kemudian menumbuk dinding ini, tumbukan tersebut menghasilkan gaya. Gimana caranya tumbukan menghasilkan gaya kan?
Kan gaya kita punya sama dengan perubahan momentum per satuan waktu. Ya kan? Jadi kita punya tumbukannya sama dengan gayanya sama dengan d per dt dari atau akan bisa ambil delta P per delta T aja. Delta P per delta T. Delta P per delta T-nya kita punya sama dengan pertama delta P-nya, perubahan momentumnya. Momentum awalnya kita punya sama dengan MV karena ke kanan. Tapi momentum akhirnya kita punya kan sama dengan minus MV. Karena kiri kan mantulnya itu. Dan kecepatannya sama. Kenapa bisa kecepatannya sama? Karena tumbukannya kan harus senting sempurna tadi asumsinya. Kalau tumbukannya harus senting sempurna, maka kecepatan awal sama kecepatan akhirnya sama, cuman beda arahnya aja. Jadi kita punya di sini minus MV dikurangi awalnya MV juga. Gitu. Dibagi selang waktunya. Selang waktunya gimana, Kang? Tumbukan ini berapa lama, Kang? Oke. Kalau kita ngomongin tumbukan per partikelnya itu berapa lama agak susah. Oke. Jadi, yang akan pakai adalah tumbukan satu gas. Tumbukan satu gas untuk numbuk jadi satu kan kita punya satu gas sini ya. Satu gas ini numbuk yang di KN itu berapa? Butuh berapa lama kita bisa hitung. Kenapa? Kalau kita anggap bahwa gasnya itu bergerak ke kanan semua, ya anggaplah sama semuanya kecepatannya ke kanan semua, maka satu gas ini bakal numbuk numbuk sisi yang kanan ini adalah waktunya sampai partikel yang di ujung kanan, yang di ujung kiri ini sampai ke ujung kanan. Nyambung nggak? Sorry, akan mungkin agak belepotan ngomongnya. Diulangi lagi. Kita punya partikel banyak di sini. Satu gas ini sudah bertumbukan kalau yang ujung kanan sampai yang ujung kiri udah bertumbukan semua kan? Berarti yang paling terakhir bertumbukan yang ujung kiri. Jadi ketika ujung kiri ini sampai di kanan, berarti kita bisa bilang, oh udah tumbukan semuanya. Paham nggak? Ada yang tanyain? Berarti kita punya delta T-nya, jadinya sama dengan kalau ini jaraknya itu adalah L, maka delta T-nya itu sama dengan L per V jadinya kan ya. Delta T tumbukannya ya. Ya ini L per V. Kalau kita mutlakin besarnya, minus MV, minus MP, minus 2MV ya. Jadi kita punya ini 2M, V-nya naik, V kuadrat per L. Gitu. Nah, kemudian kita masukin ke sini. Jadi kita punya gayanya, ini udah gayanya, sorry ya. Kita masukin ke sini. Jadi kita punya tekanannya sama dengan 2mv kuadrat per A dikali L. Nah, A kali L, A itu kan luas penampang sisi kanan ini kan ya. A kali L berarti kan jadinya volume. Jadi kita punya tekanannya itu sama dengan 2mv kuadrat dibagi volume. V-nya gede ya, ini beda ya. Kayak gitu. Oke. Ada yang tanya? Oke. Nah, sekarang V ini sebenarnya itu kan, tapi kan sebenarnya kan partikelnya nggak ke kanan semua. Iya, betul. Partikelnya ke kanan semua sebenarnya. Partikelnya kan bergerak 3 dimensi. Ada Vx, ada Vy, ada Vz. Sebenarnya tuh. Sehingga kita punya sebenarnya itu kan V kuadrat sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat tambah Vz kuadrat kan ya sebenarnya itu kan. Karena 3 dimensi gerakannya.
Tapi kalau kita ngomongin apa namanya eh, si kecepatannya, kira-kira kalau kita ngomongin partikel ya, kira-kira dia ada kecenderungan nggak lebih cepat ke arah mana? Apakah ada kecenderungan lebih cepat ke arah X, lebih cepat ke arah Y, lebih cepat ke arah Z? Kira-kira ada nggak? Nggak ada kan ya? Harusnya ya dia nggak punya preferensi arah tuh. Berarti kita punya secara teori, maksudnya itu bukan secara teori ya, maka secara rata-rata berarti kita punya rata-rata V kuadrat, itu pasti sama dengan rata-rata Vx kuadrat, ditambah rata-rata V, sama dengan juga rata-rata V kuadrat, oh sorry, salah. Jadi Vx, Vy, Vz harusnya sama semua rata-ratanya. Gitu. Jadinya yang kita hitung di sini itu sebenarnya rata-ratanya. Dan karena Vx, Vy, Vz rata-ratanya sama, maka kita punya V kuadrat kan sama dengan 3 Vx kuadrat ini. Berarti rata-rata dari Vx kuadrat sama dengan sepertiga V kuadrat. Yang kalau kita masukin ke sini, jadinya tekanannya sama dengan 2M per volume dikali sepertiga V kuadrat. Jadi kita punya P kali V sama dengan 2 per 3 M V kuadrat. Tapi bentar, kayaknya kan ada yang salah nih, bentar. Yang salahnya di mana ya? Apa 2L per V harusnya? Soalnya agak ada yang aneh. Iya, harusnya nggak ada duanya. Harusnya 2L per V. Jadi 2L per V itu berarti bolak-balik ya. Berarti dari ujung kiri. Oh iya, benar. Sorry. Jadi semuanya tumbukan tuh, kalau kita ngomongin partikel yang di ujung sini gitu ya, kan ada partikel yang geraknya ke kanan, ada partikel yang geraknya ke kiri. Dan ketika partikel ini ke kanan, maka partikel yang kiri dari sini baru nyampe sini, belum bertumbukan. Jadi bertumbukan semua tuh kalau partikel itu udah ke kanan, terus kiri lagi udah balik ke tempat yang awalnya. Kalau udah balik ke tempat awalnya, berarti kan udah tumbukan semua gitu. Paham nggak? Satu periodenya kan gitu, satu periode tumbukannya tuh bolak-balik si partikelnya. Jadi ini harusnya 2L per V, ini 2L per V, ini 2L, jadinya MV kuadrat per L. Itu kan mikirin itu. Jadi ini duanya hapus ya. Ini nggak ada. Ya, jadinya nggak ada sepertiga. Di mana seperti, dan ini bisa kita ubah jadinya 2 per 3 dikali setengah MV kuadrat, karena MV kuadrat itu berhubungan sama elektrik kan ya. Jadi kita punya P kali V sama dengan 2 per 3 dikali energi kinetik. Sampai sini ada yang tinggi, jelas. Ya, bisa coba dilihat dulu, nanti nggak penurunannya. Oke. Nah, di mana ya kalau kita ngomongin apa namanya P kali V, kan kita udah punya rumus ini, PV sama dengan RT. Ini hasil empirik ya, ini hasil empirik.
bahwa dari eksperimen kita punya PV sama NRT untuk gas ideal tuh. Kayak gitu. Dan kalau kita masukin ke sini, jadinya kita punya apa? PV sama dengan NRT sama dengan 2/3 EK. Bentar, ada yang salah lagi nggak di sini? Ya, ada yang lupa lagi di sini. Ini tuh masanya baru satu partikel. Jadi kalau kita mau satu gas, berarti kan harus dikali jumlah partikelnya. Di mana jumlah partikel eh, M itu kan sama dengan mol dikali bilangan Avogadro ya. Atau akan ngubahnya dari sini aja deh, sorry. Bentar. Biar nggak ribet gitu-gitu. PV sama NRT bisa juga sama dengan NKT. Jadi akan gantinya bukan pakai NRT, tapi pakai NKT aja, di mana K-nya itu kan setara Boltzmann ya disebutnya. Jadinya kita punya ya PV sama dengan NKT sama dengan 2/3 NEK. Kalau kita kali silang, jadinya kita punya energi kinetik. Rata-rata, ini rata-rata ya, diulangi lagi. Karena V-nya rata-rata, di sini juga V kuadrat, setengah V kuadratnya otomatis jadi rata-rata, jadi kinetiknya kinetik rata-rata. Jadi kita punya energi kinetik rata-rata dari suatu gas ideal, kita kali silang, N-nya dicoret kan ya, jadinya sama dengan 3/2 kali. Nah, dari sini kita mendapatkan, nah ini kan teori kinetik gas ideal yang kalian pelajari di SMA kelas 2. Bahwa dari sini kita bisa lihat, ternyata temperatur itu adalah energi kinetik rata-rata dari suatu partikel. Ya mungkin akan pernah bahas itu sebelumnya, akan mungkin bahasnya angle-nya ke arah yang lain, bahwa kalau kalian lihat di sini, ketika kalian paham temperatur itu adalah energi kinetik rata-rata dari gas, tapi kan ini dengan asumsi-asumsi kayak gini. Ketika asumsinya berubah, kita bisa ngelihat di sini tuh rumusnya bakal berubah, tapi T-nya bakal tetap ada. Ya nggak? Jadi walaupun kita ngomongnya bukan gas ideal, makna atau interpretasi bahwa temperatur itu definisinya adalah energi kinetik rata-rata tidak akan hilang gitu. Meskipun kita ngomongin ke zat padat dan lain sebagainya, karena ini kan gas ya, ke zat padat, zat cair, gas dan apapun itu, konsep ini bakal tetap berlaku. Yang terjadi perubahannya adalah depannya aja apa gitu, pengaruhnya apa aja bagian sini. Tapi bisa jadi kayaknya ada kuadrat, pangkat 3 atau ada akar, apapun itulah. Tapi jelas energi rata-rata sama temperatur itu berhubungan. Sehingga sebenarnya kalau kita ngomongin heat transfer mechanism, heat transfer itu sebenarnya kan partikel aja saling bertemukan satu sama lain, yang asalnya cepat bertemukan sama yang lambat, yang cepatnya turun, yang lambatnya cepat. Makanya temperaturnya, makanya kecepatannya itu merambat gitu ya. Jadi rambatan kalor itu sebenarnya rambatan kecepatan. Bahwa benda yang lebih cepat ngebuat benda yang lebih lambat menjadi lebih cepat. Dasarnya tuh itu gitu. Temperatur itu. Kayak gitu. Ada yang tanya nggak ini? Jelas. Dan diulangi lagi di sini kalian bisa lihat poin utama akan salah satunya itu adalah ya selain interpretasi teori kinetik gas ideal adalah diulangi lagi kalian melihat di sini bagaimana hukum Newton ya bagaimana hukum Newton dapat menjelaskan fenomena gas. Itu kalian harus benar-benar paham di sini bagaimana satu konsep sederhana hukum Newton ya gaya sama percepatan dalam kasus ini gaya sama momentum itu kayak gimana bisa ngejelasin gas. Makanya ya jangan meremehkan basic lah. Gitu.
Ada yang tanyain? Tapi ini ketiknya dari ketik translasi ya, karena kita ngomongin kan gerakan partikelnya. Oke, kalau ada yang tanya kita lanjut. Ini udah, sorry. Kalau udah kita lanjut ya ke energi dalam. Oh, tadi ada yang lupa tentang VRMS. VRMS, nah ya di sini aja. Kan setengah M V translasi kuadrat ini rata-rata sama dengan 3/2 kT. Ini ya normal stuff lah ya. Jadi kita punya kecepatan kuadrat translasinya di rata-rata itu sama dengan 3 kT per M. Ini massa partikel loh ya, bukan massa gas ya. Kalau kita akarin, ini diakarin, kita dapat ini VRMS. Root mean square akar dari rata-rata kuadrat. Ya, gitu. Biasanya pengen lewat, cuman kayak nggak deh, tulis aja. Nah, itu gitu aja ya. Kita lanjut ke energi dalam. Energi dalam tuh apa? Di gas kita punya energi dalam itu adalah energi total pada gas ya. Energi total pada gas. Nggak harus gas ideal, ini energi total pada gas. Sehingga kita punya, kalau kita mau tahu energi dalam yang simbolnya adalah U, akan juga nggak tahu kenapa simbolnya U. Padahal kan internal energi ya. Ya, energi total itu kan berarti ada energi kinetik ya sama energi potensial. Apalagi. Nah, cuman kalau kita ngomonginnya gas ideal, ya, kalau kita ngomonginnya gas ideal, maka di gas ideal tuh energi potensialnya nol. Karena tidak ada interaksi antar partikelnya. Gitu. Sehingga kita punya energi dalamnya, tinggal jumlah energi kinetiknya aja. 5 jumlah energi kinetik sama dengan ya jumlah partikel dikali energi kinetik rata-rata. Ya, jadi kita punya energi dalamnya sama dengan 3/2 N KP. Gitu. Ini adalah gas energi dalam untuk gas ideal. Di mana tapi biasanya kita punya dalam NRT biasanya dalam mol ya. Kalau kita, tapi kan kita punya NKT itu sama NRT ya. Jadi akan bisa nulis lagi juga ini jadinya 3/2 NRT sama aja ya. Gitu. Ada yang tanyain? Nah, yang jadi masalah itu adalah bahwa yang kita hitung di sini itu hanyalah energi kinetik translasi sebenarnya tuh. Dari situ kita ngomongnya energi kinetik translasi. Sementara partikel bisa aja dia punya energi kinetik rotasi. Dan juga bisa jadi walaupun energi potensialnya nol, antara partikelnya bisa jadi dia punya energi potensial secara internal. Karena kita ngomongin partikel H2O, jadi antara H sama O-nya ada energi potensial. Walaupun H2O yang satu sama H2O yang lain nggak ada energi potensial, tapi H sama O-nya ada gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana? Jadinya ini sebenarnya itu hanya berlaku untuk gas ideal monoatomik aja.
Nah, jadi ini tuh hanya untuk monoatomik. Terus kalau diatomik gimana? Kalau diatomik maka atau poliatomik dan lain sebagainya, maka kita harus mengembangkan teori kita ke prinsip ekuipartisi energi. Kalau tadi kan kita ngitung energi dalamnya dari teori kinetik gas ideal ya. Dan teori kinetik gas ideal itu hanya memperhitungkan energi kinetik translasi. Nah, sekarang kita ngomongin teori yang lebih umum, yang bisa nge-cover lebih banyak kasus, yang disebut dengan prinsip ekuipartisi energi. Prinsip ekuipartisi energi mengatakan bahwa every kind of molecule has a certain number f of degrees of freedom, which are independent ways in which the molecule can store energy. Jadi degrees of freedom itu bukan, derajat kebebasan itu bukan ngomongin kebebasan bergeraknya, tapi bagaimana energinya itu berubah-ubah bentuk, mungkinnya bisa dibilang kayak gitu. Jadi berapa macam dia bisa menyimpan energinya. Maksudnya kalau dia punya energi potensial, berarti kan ada bisa kebebasan energinya itu ada di energetik semua, ada energi potensial semua, atau bisa sebagian-sebagian. Atau ada energi rotasi, berarti ya bisa tukar-tukaran energi lah antara satu energi ke energi yang lain. Degrees of freedom itu ke arah situ ya. Each such degree of freedom has associated with it on average an energy of half kT ya per molecule. Jadi kita punya, diulangi lagi, setiap derajat kebebasan benda itu ngasih secara rata-rata setengah kT per molekul energinya tuh. Berarti kita punya, kalau kita mau ngitung energi dalam, berarti kita ngitung energi total ini. Kita punya satu molekul itu setengah kT untuk satu derajat kebebasan. Kalau ada F derajat kebebasan, berarti kan setengah kT ini dikali F. Yang kemudian kita kali jumlah molekulnya. N. Gitu. Paham nggak? Jadi kita punya energi dalam tuh sesuai dengan prinsip ekuipartisi energi sama dengan F per 2 NKT. Ini dapat dari mana, Kang, setengah KT-nya? Nah, ini perhitungannya dari mekanika statistik. Kang tuh belajarnya kalau waktu ngambil mata kuliah S2 ya. Mata kuliah S2 fisika. Kalian kan waktu di tingkat, biasanya akan ngambil kuliah S2 tuh di tingkat 4. Iseng aja. Jadi kalian juga kalau misalkan pengen ngambil mata kuliah S2 bisa sebenarnya tuh. Pas tingkat 4 aja tapi. Ngambil kuliah dari jurusan lain juga bisa. Ini lucu nih ceritanya. Akang tuh kan asistennya Pak Teddy. Akang mahasiswa fisika, asisten Pak Teddy di geofisika. Jadi pindah asisten atau apa namanya tuh? Koordinator asisten di geofisika. Jadi koordinator asisten di geofisika itu anak fisika, bukan anak geofisika. Itu aja udah aneh. Terus disuruh sama Pak Teddy tuh, kan ngambil mata kuliah saya lah, ntar langsung A lah, gampang. Ya udah akan ngambil ya. Mata kuliah S2 apa? Akan ngambil mata kuliah S2-nya Pak Teddy apa? Instrumentasi geofisika lanjut gitu namanya tuh. Iya, inget itu. Ngambil kan ya? Udah ngambil, udah PRS gitu-gitu. Pak, kuliahnya kapan? Wah, pokoknya mah nggak jelas aja. Akan lihat di di Six tuh nggak ada mahasiswanya, ternyata cuma Akang doang. Ya udah, jadinya nggak ada kuliahnya. Tahu-tahu aja. Enak ya, punya koneksi dosen. Sayangnya kan bukan dosen ya, jadi nggak bisa gituin kalian. Nah, anyway, kalau kita ngomongin gas ideal monoatomik itu pada dasarnya dia punya energi kinetik transaksinya ada 3 ya. Atau akan gambar aja kayak biasa lah ya. X, Y, Z. Kita punya sebuah partikel ini itu punya energi kinetik dari sumbu X, dari sumbu Y, sama dari sumbu Z. Kalau punya 3 energi kinetik, otomatis dari kebebasannya ada 3. Ini monoatomik ya, diulangi lagi. Di mana berarti jadinya kita punya energi dalamnya sama dengan, karena F-nya 3, jadinya 3 per 2
Akan lupa ini NLT ya, sama aja NLT. Dan hasilnya ini sama dengan yang tadi ya, jelas sama ya. Maksud Akang gini, bahwa ya Akang pernah bilang kan yang sebelumnya bahwa teori yang baru itu harus bisa cover teori yang sebelumnya. Jadi prinsip ekuivalensi energi itu kalau dimasukin ke kasus monoatomik harusnya sama hasilnya, dan benar sama, berarti oke, aman gitu ya. Nah tapi kelemahan yang tadi itu kan nggak bisa ngomongin partikel diatomik. Nah ini bisa ngomongin partikel diatomik. Di mana partikel diatomik itu ya pertama ada beberapa kasus ya. Pertama tuh kita punya di kasus temperatur rendah dulu. Di temperatur rendah, partikel diatomik ini tuh hanya dapat bergerak secara translasi. Jadi cuma punya Vx, Vy, sama Vz. Jadi kita punya derajat kebebasannya ada 3. Nah, tapi kalau rendah tuh segimana? Kalau rendah tuh ya jauh dari suhu temperatur, suhu kamar lah. Suhu kamar kan 20 derajat Celcius ya. 27 derajat Celcius itu 300 Kelvin. Jadi ketika jauh dari di bawah 300 Kelvin ya rendah lah hitungannya. Ntar akan liatin grafiknya. Nah, kalau di suhu sedang tuh energi partikelnya bertambah sehingga partikel diatomik ini bisa lebih bervariasi gerakannya. Di mana di temperatur sedang, partikel ini tuh mulai berrotasi. Ada rotasi di sumbu Y, rotasi di sumbu X, sama rotasi di sumbu Z. Nah, pahami bahwa energi eh, derajat kebebasan itu kan dasarnya dari energi. Oke. Dan ketika kita ngomong energi kinetik rotasi itu dasarnya adalah setengah I omega kuadrat. Nah, kalau kalian ngelihat putaran di sumbu Y, putaran di sumbu X, sama putaran di sumbu Z, atau momen inersia di sumbu Y, momen inersia di sumbu X, sama momen inersia di sumbu Z, kita bisa melihat bahwa momen inersia di sumbu X itu bakal kecil banget ya. Momen inersianya tuh. Sangat mudah untuk diputar. Di sumbu X itu kan momen inersia itu ngasih tahu itu, kelembaban rotasinya. Sementara di sumbu Y sama di sumbu Z itu sama. Artinya apa? Karena di sumbu X itu momen inersianya sangat kecil, bisa kita abaikan. Jadi walaupun energinya ada, tapi kecil, jadinya kita anggapnya energinya cuma dari yang Y sama Z aja, nggak ada dari yang X. Makanya derajat kebebasannya nambahnya 2, jadi ada 5 gitu. Sementara kalau di suhu tinggi itu si partikelnya bervibrasi. Ketika bervibrasi ini, maka dia bisa menyimpan energi getaran. Energi potensial getaran itu kan sama dengan setengah X1 kuadrat, setengah KX kuadrat lah ya. Kayak gitu getaran tuh kan. Sehingga kita bisa lihat di sini ada X1 partikel yang pertama, ada X2 partikel yang kedua, masing-masing menyimpan energi potensial, jadinya nambah lagi derajat kebebasannya 2 lagi. Ya 7 totalnya. Ya, jadi tiga jenis energi di sini itu adalah ada energi translasi, setengah mv kuadrat, ada energi kinetik rotasi, sama energi kinetik vibrasi. Gitu. Ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Hati-hati ntar ngerjain soal diperhatikan ya. Kita tuh ngomongnya partikelnya apa, monoatomik atau diatomik. Kalau diatomik suhunya rendah, sedang, atau tinggi. Kalau triatomik atau poliatomik dan lain sebagainya gimana? Ya harus tahu derajat kebebasannya intinya. Kalau nggak tahu ya nggak bisa dihitung. Kalau diatomik bisa dihafalin. Kalau triatomik itu lebih ribet. Makanya nggak pernah dibahasakan juga nggak tahu gimana caranya. Kayak gitu. Dimana kalau kalian ngelihat grafik derajat kebebasannya di sini, kalian bisa lihat bahwa derajat kebebasan itu tuh bukan satu hal yang
patah gitu ya, nggak ada di fisika, nggak mungkin ya di kenyataan tuh grafiknya tuh patah, nggak mungkin. Pasti ada prosesnya kan ya semuanya juga. Jadi kita bisa lihat derajat kebebasan 3 tuh sampai di sekitar ini berapa berarti? 60 Kelvin. Jadi kalau di bawah 60 Kelvin tuh 3, 5 tuh baru di 300 berarti ya, 300 sampai 600. Ini berapa? 50, 70 ya, 70 Kelvin. Ini 300 sampai 500. 600, sorry. Terus tinggi itu di berapa ini? 6.000 ya, 6.000 Kelvin sampai 10.000. Dan diantaranya itu ada prosesnya di sini, ada tengah-tengahnya. Maksudnya kita bisa lihat tuh di sini gini interpretasinya. Jadinya on average derajat kebebasannya 4 gitu, misalkan kita bisa bilang gitu on average itu. Jadi ada sebagian yang 3, ada sebagian yang 5. Tapi secara rata-rata 4 gitu. Kan kalau kita ngomongin transisi dari derajat kebebasan satu ke derajat kebebasan yang lain, nggak mungkin langsung semuanya berubah kan ya. Pasti ada yang sebagian berubah, ada yang enggak, ada prosesnya gitu. Kayak gitu. Ada yang tanya gini, jelaskan. Udah sih itu materinya. Jadi terakhir kita punya prinsip ekuivalensi. Ada yang tanya? Udah, bentar. Oke, jadi ya di teori kinetik gas ideal tuh akan mendemonstrasikan aplikasi hukum Newton ke gas, di mana kita sederhanakan peralatan kita menjadi gas ideal dengan asumsi-asumsi ini, dengan menggunakan hukum Newton kita dapat bahwa ternyata energi kinetik itu atau temperatur itu berhubungan sama energi kinetik rata-rata dari suatu partikel, energi kinetik rata-rata pada suatu gas gitu ya. Terus kita berhubungan sama energi dalam, energi total energi dimiliki gas tersebut yang bakal berhubungan ntar ke hukum termodinamika ya. Dan juga prinsip ekuipartisi energi, balasannya sama yang ngitung energi dalam itu gimana caranya. Di mana energi dalam itu ternyata tergantung derajat kebebasan benda, di mana derajat kebebasan benda itu ada nilai-nilai tertentunya, tapi tengah-tengah itu juga sebenarnya ada transisinya, jadi nggak langsung berubah dari 3 ke 5 ke 7, enggak ya. Ada tengah-tengahnya, tetap selalu ada prosesnya diulangi lagi di fisika. Gitu. Ada yang tanya? Oke, kalau nggak ada ya udah itu materinya hari ini. Ada yang mau nanyain soal? Atau ya jadi nanya ini, yang tekanan itu kan ya? Itu utang itu ya? Boleh kan? Tekanannya itu apa sih kemarin tuh? Tekanan di fluida dinamis ya? Iya yang di Bernoulli-nya kan. Hmm. Jadinya gini, oke kita udah beres ya masalah termodinamika. Jadi akan sekarang ngomongin pertanyaan Andreas tuh adalah bahwa gini, tekanan tuh apa? Oke kita kebayang tekanan kalau fluidanya statis, tapi kalau fluidanya dinamis tuh tekanan tuh kayak gimana gitu ya. Nah ini yang banyak salah tangkep banyak. Termasuk akan juga dulu mikirnya kayak gitu. Bahwa gini ya, kalau kita punya fluida, diulangi lagi, tekanan katakanlah tekanannya di sini itu adalah 2 atmosfer katakanlah ya. Kan di udara itu 1 atmosfer. Sementara di sini itu 2 atmosfer. Kita merasakan tekanan di situ. Nah, ketika fluidanya bergerak, tekanan itu munculnya dari mana? Mungkin akan ngejelasinnya, akan ngomonginnya dari situ dulu ya. Tekanannya itu sebenarnya dari mana? Kalau kalian pahami penurunannya, tekanan itu kan munculnya dari gaya berat kan ya? Oke, dari gaya berat. Nah, sekarang misalkan pertama paham mungkin di situ dulu. Sampai situ paham nggak, guys? Iya itu paham Kang. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin hal yang sama. Ini akan ngomongin sungai gitu ya. Jadi kita ngomongin air di kedalaman yang sama.
kedalamannya sama gitu ya, kita ngomongin airnya yang di sini. Nah, ini airnya bergerak. Gitu. Oke. Nah, ketika airnya bergerak itu, yang menjadi salah tangkapnya adalah banyak yang membayangkannya, termasuk Akang juga dulu, diulangi lagi. Tekanan ini tuh muncul dari dorongan air yang bergerak tersebut. Bukan. Tekanannya tuh bukan dari air yang bergerak ngedorong kita. Karena kalau misalkan tekanan dari situ, kita harus hitung lagi berbeda. Kan tekanan yang kita hitung itu dari gaya berat. Jadi kita ngomong juga dari gaya berat ini juga gitu. Jadinya logikanya tuh kalau airnya bergerak, gaya berat dari air yang bergerak sama gaya berat dari air yang diam bakal beda. Secara rata-rata bisa dibilang. Dimana kalau airnya bergerak terus tuh bakal lebih ringan. Yang terasa beratnya tuh. Makanya kan kalau kita ngomongin jembatan ini juga kan baru kepikiran sekarang ngejelasin gini tuh. Ini sama logikanya sama kayak misalkan ke jembatan, bahwa jembatan itu kan didesain untuk beban bergerak. Di mana beban bergerak ini tuh ya lebih ringan daripada beban yang diam. Ini pun sama, makanya tekanan di sini bakal berkurang. Dari air di atas itu bukan dari air yang bergerak di sininya gitu. Jelas nggak itu gambarannya? Iya, jelas Kang. Ya jadinya pas kita ngomongin kasus kayak gini, nggak usah di air, nggak usah gitu nggak ya? Nah, kasus yang kayak gini, ini ada V1, ini A1, ini ada V2, ini ada A2. Kan logikanya tuh pertama jelas bahwa A2 lebih kecil daripada A1. Yang kedua, karena A2 lebih kecil daripada A1, kita punya V2 jadinya lebih besar daripada V1 gitu kan, yang makin kencang kalau ditutup gitu kan ya logikanya. Nah, tapi itu tadi bahwa makin kencang itu bukan tekanannya makin gede. Karena tekanannya itu muncul bukan dari si kecepatan airnya, bukan. Tekanan dari kecepatan airnya harus dihitung dengan cara yang lain. Kita ngitungnya ke tekanan itu tekanan bisa dibilang tekanan intrinsik lah ya, tekanan intrinsik, jadinya tekanan dari di dalam airnya. Jadi makanya di gas itu kan ada tekanan, ada temperatur. Itu tuh suatu hal yang intrinsik. Jadi bukan harus kena dulu sesuatu, berinteraksi dulu dengan sesuatu baru ada nilainya. Paham nggak? Nggak kayak gitu. Sesuatu hal yang intrinsik di sini tuh, bahwa emang ada tekanan di sini tuh bukan berhubungan sama kecepatannya gitu. Dimana di sini kita punya P2 jadinya lebih kecil daripada P1 karena V2-nya lebih kencang dengan bayangan ini gitu. Karena gerakannya lebih cepat jadinya lebih kecil tekanannya. Gitu. Jelas. Oke. Ada lagi yang bertanya, Akang ada utang lain nggak sih? Penjelasannya udah ya, itu aja kayaknya. Oke. Ya udah, kalau misalkan nggak ada yang tanyain, ya materi ini bukan ya di setengah semester ini tuh materinya nggak yang aneh-aneh ya, nggak terlalu beda jauh sama materi di SMA. Jadi cuma tinggal latihan-latihan soal aja. Kalau misalkan waktu SMA-nya belum terlalu bisa, gitu aja sih. eh Ya udah. Ada yang tanya terakhir sebelum makan tutup? Aman Kang. Oke. Ya minggu depan materi terakhir ya. Minggu depan materi terakhir, terus habis itu tinggal apa namanya? Tinggal latihan-latihan soal aja, tanya jawab soal aja ya. Habis itu. Kayak gitu sistemnya. Oke, kalau nggak ada lagi ya sekian dari Kang buat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Kak.